Halo teman-teman, kali ini saya akan membawakan film yang berjudul The Auditor. Pagi itu, tiba-tiba kepala tim audit yaitu Pak Sin memasuki ruangan Pak Kang. Pak Kang pun kaget melihatnya. Kepala tim audit tanpa basa-basi langsung memasukkan barang-barang milik Pak Kang, termasuk foto yang dipajang di meja. Pak Kang pun tak bisa mencegahnya. Ia pun akhirnya diinterogasi oleh kepala tim audit. Ternyata Pak Kang membuat cap palsu perusahaan. Karena Pak Kang tidak mengaku, kepala tim audit pun memberi bukti yang kuat. Dan Pak Kang hanya bisa diam. Kepala tim audit juga mengetahui jika Pak Kang menarik uang perusahaan sebesar $20.000. Tetapi Pak Kang berdalih jika uang tersebut sudah dikembalikan dalam waktu 1 bulan. Ia terpaksa harus meminjam uang perusahaan untuk menjalani pengobatan dirinya yang sedang sakit dan pengobatannya sangat mahal. Pak Kang pun terus meminta keringanan pada kepala tim audit. Namun, ternyata Pak Sin sudah mengetahui jika tujuan utamanya bukan $20.000, tetapi $25 juta. Itu bisa membuat perusahaan menjadi bangkrut. Padahal perusahaan sudah sangat mempercayai Kang Kwon, tetapi ia mengkhianatinya. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita berawal ketika terjadi kecelakaan derek menara, yang mana di sana ada beberapa pekerja yang terluka, tetapi semuanya sudah teratasi dan berjalan seperti sedia kala. Para tim audit makan bersama setelah penatnya melakukan pekerjaan. Mereka saling bercengkrama satu sama lain. Di sana juga terlihat ada mandor baik yang mengerjakan derek menara tadi. Ia terlihat akrab dengan para tim audit. Bahkan mandor itu memberikan hadiah sepatu pada salah satu tim audit yaitu Hanso. Ia juga memberitahu rekan kerjanya Seojin jika dirinya diberi hadiah sepatu. Tetapi Seojin mengatakan jika seharusnya tim audit tidak menerima hadiah apapun dari pegawai lain. Namun Hanso menganggapnya jika itu hanya pemberian biasa, tidak ada maksud lain. Keesokan harinya, Presdir Huang mengunjungi kakaknya, yaitu Gung Wong, yang masih terbaring di rumah sakit. Pegawai perusahaan JU Construction mengatakan jika sahamnya hari ini sedang turun. Tetapi Presdir tidak mempermasalahkan itu. Pegawainya juga mengatakan jika Huang Daewong sedang melakukan perjalanan bisnis. Tetapi menurutnya itu akan membuat perusahaan menjadi hancur. Sebaiknya jangan beri dia pekerjaan. Ia akan mengusirnya setelah Gung Wong sadar. Saat Presdir keluar dari rumah sakit dan akan pergi ke kantor, tiba-tiba seorang menghampirinya. Ternyata itu adalah seorang pekerja derek menara yang terluka. Dia tidak puas dengan kompensasinya. Namun Presdir mengabaikan itu karena menurutnya perusahaan sudah mengurusi biaya medisnya. Di kantor, salah satu pegawai tim audit yaitu Pak Yem terlihat sangat resah. Ia ingin segera menduduki posisi manajer. Tetapi sampai saat ini, belum ada berita apapun perihal itu. Saat mereka akan makan siang, terjadi sedikit keributan. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan jika porsi makanannya sedikit dan tidak enak rasanya. Maka dia yakin ada seseorang yang menggelapkan dananya. Ternyata yang berbicara adalah seseorang yang akan melamar pekerjaan di perusahaan itu. Ia adalah Pak Sin. Ia juga mengatakan jika JU Construction akan gagal dalam tim audit yang tidak kompeten. Para tim audit yang mendengar itu menjadi kesal. Terlebih lagi saat Pak Sin mengatakan jika ia melamar sebagai manajer tim audit. Mereka kaget dan tidak mempercayai itu. Mereka terus membicarakannya dan ternyata benar Pak Sin sedang melakukan wawancara. Pak Ia mulai panik. Ia meminta Hanso untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wawancara pun sedang dilakukan. Pak Sin mengatakan jika ia ingin memberantas korupsi di perusahaan itu dengan cara audit keuangan mingguan. Dan menjelaskan hal lainnya. Namun hal itu dianggap omong kosong oleh mereka. Tetapi Pak Sin terus meyakinkan Presdir. Pak Sin pun dianggap hanya ingin menceramahi mereka saja dan menyuruh Pak Sin untuk segera keluar. Saat Pak Sin keluar, di sana ada Hanso yang sedang mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia langsung pergi ke ruangannya dan memberitahu tim audit jika Pak Sin diusir oleh mereka. Mereka pun terlihat sangat senang, apalagi dengan Pak Yam yang sudah yakin jika dirinya akan dipromosikan sebagai manajer tim audit. Tetapi, keesokan harinya, saat Hanso memasuki ruangan kerja, ia melihat ada seseorang yang menempati kursi manajer, dan itu ternyata Pak Sin. Hanso pun langsung menyuruh Pak Sin keluar. Namun Pak Sin mengatakan jika sekarang ia menjadi kepala tim audit. Bukan hanya Hanso yang kaget, rekan kerjanya pun kaget melihat itu. Pak Sin pun langsung mengadakan rapat dan menjadwalkan audit mengenai derek menara yang terjatuh. Mereka mempertanyakan kenapa harus dilakukan audit, sedangkan para pekerja yang terluka sudah diobati dan sudah mengajukan klaim asuransi untuk mereka. Menurutnya, mereka sudah menangani insiden itu. Pembangunan pun sudah dilanjutkan kembali. Mereka juga mengatakan jika itu akibat dari cuaca yang terlalu berangin, jadi mengakibatkan runtuh.
Namun Pak Shin membantahnya jika derek menara tidak akan terjatuh dengan kecepatan angin di bawah 10 meter per detik. Maka dari itu, sudah jelas ada tindakan korupsi di dalamnya. Pak Shin pun akan mulai mengidentifikasi ini dengan mewawancari Mandor Bae. Ketika mendengar itu, Hanso tidak terima, karena menurutnya Mandor Bae bukan tipe yang menyembunyikan sesuatu atau melakukan kejahatan. Tetapi Hanso tidak mempunyai bukti, ia hanya bermodalkan kepercayaan. Pak Shin mulai meminta semua tim untuk mengumpulkan informasi, mulai dari hari pembangunan hingga hari kejadian. Lalu ia mengajak Hanso pergi menemui Mandor Bae. Lagi-lagi Hanso menjelaskan, jika Mandor Bae telah bekerja untuk perusahaan lebih dari 20 tahun, jadi tidak mungkin melakukan kejahatan. Pak Shin yang kesal mendengarnya menyuruh Hanso untuk pindah ke tim lain, karena Hanso tidak cocok berada di tim audit. Sesampainya di tempat kerja Mandor Bae, Pak Shin langsung mengambil laptop miliknya. Mandor Bae pun datang dan tidak terima. Ia langsung mengambil laptopnya kembali dari Pak Shin dan berlari keluar. Hanso pun mengejar Mandor Bae, tetapi ia terus berlari ketakutan. Sampai akhirnya Pak Shin pun datang dan memaksa Mandor Bae untuk memberikannya. Namun pada saat Mandor Bae ingin mempertahankan laptopnya, ia terjatuh dari lantai atas. Laptopnya pun rusak dan Mandor Bae dibawa ke rumah sakit. Pak Shin pun tidak merasa bersalah. Saat di rumah sakit pun ia terus menanyakan pada Mandor Bae apa penyebab insiden derek menara, tetapi ia tidak menjawabnya. Pak Shin pun berinisiatif untuk mewawancari para pekerja yang terluka. Ia mendapatkan informasi jika Mandor Bae berjanji akan memberi pekerjaan purna waktu di JU Construction pada para pekerja. Ia juga yang menyelamatkan Pak Choi yang menangani derek menara. Pak Shin juga menanyakan di mana operator derek menara. Mereka menjawab jika dia ada di kamar tunggal tapi sudah dipulangkan. Karena Mandor Bae menanganinya dengan baik dan Pak Choi hanya mengalami patah kaki. Sedangkan Hanso juga bertanya pada Mandor Bae apa yang sebenarnya terjadi. Mandor Bae mengatakan jika penyebabnya jatuh derek menara karena bencana alam akan lebih cepat melanjutkan pembangunan, dan itu atas perintah atasan. Hanso pun memberitahu apa yang dikatakan Mandor Bae kepada Pak Shin. Pak Shin pun dipanggil ke ruangan Pak Seo. Ia meminta agar Pak Shin menghentikan audit derek menara dan meminta laptop milik Mandor Bae. Itu membuat Pak Shin curiga jika Pak Seo mempunyai hubungan dengan Mandor Bae. Sementara itu, Pak Yom sedang memanfaatkan Hanso. Ia menyuruhnya untuk mengambil laptop Mandor Bae sebelum Pak Shin mengusirnya dari tim audit. Hanso pun mulai mengikuti Pak Shin kemanapun ia pergi. Mereka pun pergi untuk mengambil laptop Mandor Bae yang rusak. Setelah itu, baru pergi menemui Presidir Menara Myung. Di sana Pak Shin menanyai perihal menara derek. Awalnya Presidir Menara Myung tidak mengakui apa yang Pak Shin tuduhkan. Tetapi Pak Shin memberikan bukti dari laptop Mandor Bae. Barulah Presidir Menara Myung mengakuinya. Saat Pak Shin akan pulang, ia melihat kendaraan alat berat yang digunakan saat kecelakaan derek menara. Di sana terlihat ada bercak darah pada kursi. Ia pun mencurigainya jika operator tak mungkin hanya sekedar patah kaki saja. Lalu Pak Shin melanjutkan perjalanannya untuk pulang. Tiba-tiba ia dihadang oleh banyak orang tak dikenal. Pak Shin pun kena pukul di kepalanya yang mengakibatkan dirinya pingsan. Laptop itu pun ada yang mengambilnya, namun entah siapa. Hanso pun membawa Pak Shin pulang. Tetapi karena laptopnya hilang, Pak Shin kembali ke TKP untuk mencari laptop itu, namun tidak ada. Pak Shin mendapat kabar jika Mandor Bae menghilang dari rumah sakit. Siang itu, Pak Shin bertemu dengan Pak Seo. Ia mengatakan jika Pak Seo lah pembuat keputusan akhir dalam pembelian derek menara. Dia juga mengambil selisih harga melalui Menara Myung. Derek menara yang rapuh itu akhirnya jatuh dan menyakiti orang. Untuk menutupi korupsi itu, Pak Seo mengatakan penyebab jatuhnya adalah angin. Ketika mendengar apa yang Pak Shin katakan, Pak Seo hanya tertawa dan meminta bukti. Pak Seo akan memecat Pak Shin atas pencemaran nama baik. Tak lama, Dae Wong datang. Pak Seo memberitahu jika ada manajer audit baru yaitu Pak Shin. Setelah itu, Dae Wong mengajak Pak Shin untuk pergi ke ruangannya. Di sana juga ia mengatakan jika menggunakan alasan angin adalah bagus agar mempercepat pembangunan. Tetapi menurut Pak Shin, itu hanya menutupi insiden kecil yang menyebabkan kecelakaan besar. Ia juga memberitahu Dae Wong jika ia sedang mengaudit Pak Seo. Mandor Bae dan Presidir Menara Myung, bahkan jika perlu ia akan memeriksa Dae Wong. Sedangkan Hanso yang berada di ruangannya, dia juga mendapat kabar jika Mandor Bae menghilang dari rumah sakit dan tidak membayar biaya rumah sakit. Pak Shin pun pergi dengan Hanso untuk menemui Pak Choi. Tetapi sebelum itu, ia pergi dulu ke bengkel untuk memeriksa mobil Pak Shin yang rusak. Di sana Pak Shin terus menanyakan laptop Mandor Bae pada Hanso, tetapi Hanso terus mengatakan jika dirinya tidak mengetahui di mana laptop itu berada. Setelah dari bengkel, mereka langsung menemui Pak Choi operator derek menara.
Di sana Pak Shin meminta keterangan apa yang terjadi saat itu. Pak Choi pun menjelaskan jika itu akibat angin. Ia juga mengatakan jika dirinya tidak ada hubungan pribadi dengan Mandor Bae. Tetapi Pak Shin tahu jika yang dikatakan Pak Choi itu semuanya bohong. Karena Hanso masih penasaran dengan keberadaan Mandor Bae yang pergi begitu saja dari rumah sakit. Akhirnya ia memutuskan untuk mendatangi rumahnya. Tetapi di sana hanya ada putrinya saja. Bahkan putrinya pun tidak tahu jika Mandor Bae masuk ke rumah sakit. Ia langsung menangis ketika mendengar itu. Hanso pun pulang. Dan ternyata Hanso lah yang mengambil laptop Mandor Bae pada saat Pak Shin dikeroyok orang tak dikenal. Namun ia tak mau mengakui itu. Hanso pun langsung melihat data yang ada di laptop itu. Ia pun kaget karena semua datanya dimanipulasi. Akhirnya Hanso memutuskan untuk kembali ke kantor dan menyimpan laptop itu di meja Pak Shin. Tetapi Daewon melihatnya. Ia mengambil laptop itu dan membawanya pergi. Hanso pun panik. Ia segera menelpon Pak Shin dan memberitahu jika laptop Mandor Bae dibawa Daewon. Pak Shin yang melihat Daewon pun langsung mengejarnya. Sesampainya di tempat Pak Shin, laptopnya pun dikembalikan. Tetapi Daewon tidak memberikannya. Ia malah membakar laptop itu dan langsung pergi. Keesokan harinya, Pak Shin kembali pergi ke TKP. Ia meminta rekaman CCTV dan ternyata benar ada yang mencurigakan. Setelah itu Pak Shin pergi ke rumah sakit untuk melihat rekaman di mana Mandor Bae membawa operator derek. Sedangkan tim audit yang berada di kantor sedang mencari informasi yang lainnya. Yeon Seo pun menemukan kejanggalan. Kecelakaan derek menara terjadi pukul 10.30. Para pekerja yang terluka dibawa ke rumah sakit siang harinya. Sedangkan operator derek, Pak Choi, pukul 4 sore. Sedangkan jarak rumah sakit dengan TKP cukup dekat, hanya 10 menit. Yeon Seo pun mendapat telepon dari Pak Shin. Ia meminta alamat Han Byung Jin. Hanso yang mendengar itu langsung meminta alamatnya dan pergi ke tempat Han Byung Jin. Ternyata di sana sudah ada Pak Shin. Selain itu, tidak ada orang lain lagi. Hanya ada makanan yang sudah mulai membusuk. Pak Shin pun kembali mendapatkan info dari Yeon Seo jika Mandor Bae pada hari kecelakaan mengebut di rute 77 selama 3 kali. Pak Shin pun langsung pergi menelusuri rute 77. Ia pun memutuskan untuk berhenti di danau yang ada di sekitar rute 77. Hanso pun bingung kenapa Pak Shin pergi ke sana. Ternyata ia menemukan beberapa fakta jika operator derek pada hari itu bukanlah Pak Choi, melainkan Han Byung Jin. Terlihat dari CCTV saat kejadian, Mandor Bae menukarnya dengan Pak Choi. Di CCTV rumah sakit juga terlihat Mandor Bae meninggalkan jejak kaki berlumur. Jadi kemungkinan besar ia membawanya ke danau. Karena setelah kecelakaan derek, itu pun Han Byung tidak pernah pulang ke rumahnya. Hanso yang mendengar itu semua masih bersikeras jika Mandor Bae tidak mungkin melakukan itu. Karena Han Byung tidak ditemukan, maka Pak Shin berniat untuk melaporkan orang hilang ke polisi. Tetapi dicegah oleh Hanso karena ia melihat ada klinik di seberang danau. Pak Shin dan Hanso pun mencoba untuk mencarinya di sana. Dan ternyata benar, Han Byung Jin dirawat di sana, dijaga oleh Mandor Bae. Mandor Bae yang panik pun berniat melukai Pak Shin. Bahkan ia mengancam untuk bunuh diri. Tetapi akhirnya bisa ditenangkan oleh Hanso dengan cara memberitahu jika putrinya sedang hamil. Dan ternyata dugaan Pak Shin benar jika Mandor Bae menukar operator derek. Bahkan Mandor Bae rela melukai Pak Choi sampai kakinya patah demi semuanya tertutupi. Mandor Bae tidak ingin pembangunan dihentikan, jadi ia melakukan itu. Dan juga ia menerima uang dari Pak Seo. Pak Shin langsung meminta audit khusus terhadap Pak Seo dan langsung disetujui oleh Presdir Huang. Pak Seo pun langsung marah dan kesal, tetapi ditenangkan oleh Daewon. Ia berjanji akan membantu membereskan ini semua. Pak Shin pun meminta timnya untuk menyiapkan semuanya secara menyeluruh untuk audit nanti. Hanso juga pergi mengunjungi Mandor Bae untuk menanyakan beberapa hal. Ia juga memberitahu Pak Shin jika Presiden Menara Myung akan bersaksi saat audit khusus, karena menurutnya tidak bisa menyembunyikan kebenaran dan akan mengungkap detail transfer antara dirinya dengan Pak Seo. Sekaligus Hanso meminta maaf pada Pak Shin karena telah mengambil laptop Mandor Bae. Keesokan harinya, audit pun dimulai. Banyak orang yang menyaksikan mulai dari staf, pemegang saham utama, dan yang lainnya. Pak Shin mulai menjelaskan apa yang terjadi pada saat kecelakaan derek menara itu terjadi sambil memberikan beberapa bukti. Tetapi Pak Seo terus membantahnya dengan berbagai alasan. Sampai pada Presiden Myung harus bersaksi jika Pak Seo melakukan selisih harga. Tetapi Presiden Myung membantah jika Pak Seo melakukan itu. Pak Shin sebenarnya sudah memprediksi jika Presiden Myung tidak akan bersaksi walaupun ia sudah berjanji. Karena Pak Seo dan Presiden Myung adalah kerabat, janji untuk bersaksi hanyalah jebakan. Maka dari itu, Hanso harus mencari bukti lain. Sedangkan di dalam ruangan, tim audit sudah mulai resah, termasuk Pak Shin yang menunggu Hanso. Tetapi akhirnya Hanso pun datang. Ia langsung memberikan bukti berupa percakapan Pak Seo dengan Mandor Bae, perihal penyuapan yang terjadi.
Sampai akhirnya semua orang mempercayainya dan tidak bisa dibantah. Pak Sin pun meminta agar Pak Xiao dipecat dan melakukan ganti rugi. Selain itu, Pak Sin juga meminta Daewoo dihukum karena telah merusak laptop mandor baik yang di dalamnya banyak bukti-bukti. Daewoo pun mengakui itu. Audit pun selesai dan berjalan dengan lancar. Daewoo bercerita pada istrinya sambil menunggu anaknya pulang jika ia mendapat potongan gaji akibat manajer audit yang baru. Tak lama kemudian anaknya pun datang.